selamat malam. Saudara, dua anggota DPR Komisi 11 jadi tersangka korupsi program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan OJK. Salah seorang tersangka mengatakan banyak anggota Komisi 11 yang menerima dana bantuan sosial tersebut tahun 2020 hingga 2023. Pertanyaannya, apakah penyidikan KPK akan menyeret lebih banyak lagi tersangka? Sorotan lainnya malam hari ini adalah soal rencana Israel untuk menguasai Gaza. Sementara di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Pulau Galang sebagai tempat mengobati warga Gaza yang terluka. Selengkapnya kami bahas di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Presiden Prabowo Subianto, saudara, melakukan lawatan ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, pada Sabtu sore waktu setempat. Dalam lawatan kali ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Kepala BPPIK Aris Marsudianto. Kehadiran Presiden Prabowo merupakan bentuk penghormatan dan dukungan atas Hari Kemerdekaan Singapura, sekaligus simbol persahabatan antar kedua negara. Adapun Parade Hari Nasional 2025 akan berlangsung di Padang, Singapura, yang akan melibatkan ribuan peserta. Di Indonesia, Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Wakil Ketua DPR sekaligus juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Momen kebersamaan yang dilakukan pada saat makan siang diunggah Gibran dan Dasko di akun Instagram pribadi keduanya. Dalam unggahan foto di Instagram Wapres Gibran, kedua tokoh ini duduk saling berhadapan. Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, tulis Gibran. Gibran juga menuliskan sejumlah menu makanan yang disajikan, yakni mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Unggahan itu diakhiri dengan kalimat "Selamat berakhir pekan" untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya, Sufmi Dasko Ahmad juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dasko didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terkait unggahannya, Dasko menuturkan pertemuannya dengan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan pesan Prabowo terkait Museum Bung Karno. Selain itu, Dasko juga menambahkan Prabowo menitip pesan ucapan selamat atas kongres yang digelar PDI Perjuangan. Kemudian pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai kepada saya untuk disampaikan kepada Bu Mega. Pertama adalah ucapan selamat berkongres, karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar termasuk para ketua umum, sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat berkongres dan beberapa hal ya terkait dengan masalah undang-undang pemilu, demikian. Momen kebersamaan sejumlah tokoh negara juga muncul saat upacara Hari Lahir Pancasila pada 2 Juni lalu. Nampak Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, dan Wakil Presiden ke-6 RI Trisutrisno menunjukkan keakrabannya di sela kegiatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani bilang, momen kebersamaan itu patut disyukuri oleh semua pihak. Selama 3 bulan terakhir, sejumlah tokoh politik bangsa terus menggencarkan pertemuan untuk menunjukkan keakraban. Sejumlah kebijakan juga mengarah pada jalinan politik yang sebelumnya berseberangan. Politisi Gerindra Hendar Samarantoko menilai ada poros tengah yang sedang disiapkan. Bagaimana dalam seminggu terakhir, memberikan amnesti kepada Mas Hasto, memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong, dan kemudian melakukan pertemuan dengan Mas Gibran. Artinya kan memang
ada poros tengah Baik. dan mazhab Itu di tengah yang ingin Oke, itu yang mau Jika saat pertemuan dengan Megawati, Dasko membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo. Lalu, pesan apa yang kali ini dibawa Dasko saat bertemu dengan Wapres Gibran? Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan berikutnya, Prada Luki Namo, saudara, dimakamkan di Pemakaman Umum Kapadala, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemakaman didahului ibadah bersama, lalu dilepas secara militer. Selain keluarga, para anggota TNI dan kerabat almarhum juga datang menghadiri pemakaman Prada Luki. Sebelumnya, saudara, keluarga meminta TNI mengusut penyebab kematian anaknya dan jika terbukti ada penganiayaan, keluarga minta pelaku dihukum seberat-beratnya. Kodam 9 Udayana masih menunggu proses investigasi terkait penyebab kematian Prada Luki Namo, anggota Batalion TP 834 Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kodam 9 Udayana juga meminta kepada masyarakat tidak berspekulasi tentang informasi yang beredar terkait penyebab maupun terduga pelaku penganiayaan karena investigasi masih berlanjut. Kejadian yang menimpa itu semua kita tidak bisa jelaskan secara detail karena Kodam telah membentuk tim investigasi. Apa yang terjadi itu kita tunggu, bahwa proses investigasi saat ini sedang berjalan. Saudara, keluarga minta TNI usut tuntas penyebab tewasnya Prada Luki Namo. Kita sudah bergabung malam hari ini dengan Novilda Luciana Hetinina Namo yang merupakan kakak kandung Prada Luki Namo di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Kakak. Ya, pertama-tama kami mau mengucapkan duka cita atas meninggalnya Prada Luki Namo. Kakak mendengar suara saya? Kak Novi? Kak Novi, selamat malam. Ya, sambil memperbaiki jaringan komunikasinya, saat ini kita sudah bergabung ini bersama dengan kakak kandung Prada Luki yang tewas begitu ya, diduga karena dianiaya oleh seniornya, tapi kemudian dugaan ini terus masih diinvestigasi lebih lanjut lagi dari pihak TNI untuk mengetahui apakah benar pada saat kejadian ada unsur penganiayaan yang diduga dilakukan para senior sehingga menyebabkan Prada Luki Namo meninggal dunia. Nah, menurut keterangan dari orang tua, ibu dan juga ayah dari Prada Luki, mereka meminta TNI dapat mengusut tuntas, mengungkap kematian, sebab begitu, dan kalau memang benar ada terjadi penganiayaan, diungkap pula siapa pelakunya dan diminta untuk hukuman maksimal mungkin. Kami mencoba kembali malam hari ini dengan kakak kandung Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat malam, Kak Lucy, Kak Novilda. Oke, baik. Kami masih mencoba menghubungi karena memang hari ini banyak sekali yang harus dilalui dari pihak keluarga. Kalau dari kemarin memang dilakukan ibadah begitu ya, untuk mendoakan Prada Luki. Tadi hari ini juga sudah dimakamkan. Kita sapa lagi ada Kak Novilda yang merupakan kakak kandung Prada Luki. Selamat malam, Kakak Novilda. Selamat malam, Mbak. Pertama-tama kami mengucapkan duka paling mendalam ya Kak atas meninggalnya Prada Luki. Ya, terima kasih banyak Mbak. Kak Novi, sebelum Prada Luki ini dinyatakan meninggal, sebenarnya yang kami pengen tahu ada tidak komunikasi atau pembicaraan terakhir dengan almarhum? Ada Mbak, saya komunikasi terakhir secara langsung via video call itu hari Sabtu. Itu Luki video call di sore hari, Luki kasih kenal dengan dia punya mama angkat di sana. Oke. Mama angkatnya itu ada dua, dia kasih kenal yang satu, dia janji hari Minggu itu dia mau telepon saya lagi, tapi tidak jadi. Jadinya hari Minggu malam sekitar jam
8.30, setengah 9 malam, Lucky WA saya itu yang terakhir. Dia janji di saya, dia bilang dia mau datang lihat saya di Lembata karena saya kerjanya di Lembata. Jadi dia bilang, Lucy, minggu depan itu saya libur panjang 3 hari, jadi saya mau pergi lihat. Jadi saya bilang, saya senang sekali. Saya bilang, wih baik sudah. Nah, saya tunggu Saya sempat kesal dia begitu. Itu terakhir kita punya komunikasi. Jadi Kakak Novi pada saat berkomunikasi dengan almarhum, dengan adik kandung, ini tidak ada yang mencurigakan? Atau pernah juga sempat bercerita bahwa selama 2-3 bulan menjadi prajurit TNI, ada keluh kesah yang diceritakan? Kalau dia curhat saya pernah itu Mbak, itu sekitar bulan lalu. Itu chatnya juga masih ada, dia via telepon. Kalau curhatnya itu dia via telepon saya ketika saya sedang kerja. Bilangnya apa tuh Kakak? Bilang, Lucy, saya ada sakit, jadi saya bilang berobat dulu, Ade. Saya bilang berobat di kes itu, di kesehatan situ, supaya obat. Dia bilang saya punya kepala juga pusing, jadi saya bilang ya jangan berobat Jadi dia cerita juga, dia bilang, Lucy, saya kena pukul tadi dari senior. Jadi saya bilang, kenapa kamu sakit dipukul lagi? Jadi dia bilang alasannya karena seniornya pikir dia tidak mau kerja, maksudnya dia capek kerja. Oke. Oh, pada saat itu komunikasinya pas dipukul, Kakak taunya berapa kali pada saat cerita? Dia ceritanya 1 kali itu di saya, terus saya sampaikan ke saya punya mama. Saya juga minta tolong, saya punya teman, kebetulan saya ada kenalan juga dekat situ juga. Saya bilang, kakak, tolong dia, saya punya adik ada sakit. Terus tadi dia juga sempat dipukul, jadi tolong minta tolong temani dia ke kes dulu supaya dia periksa. Terus saya kasih tahu saya punya mama, jadi dia marah, dia bilang, Lucy, kenapa kasih tahu di mama, buat mama pikiran. Saya bilang tidak bisa deh, kasihan nanti kan kita pikiran, lu sakit baru kena pukul di sana nih. Kak Novi, saat ini pihak keluarga apakah sudah dimintai keterangan oleh pihak TNI dan apa langkah yang akan diambil segera oleh pihak keluarga? Pihak keluarga hanya menuntut keadilan yang sejujur-jujurnya untuk para pelaku. Kami mohon dengan sangat jangan ada yang disembunyikan atau dilindungi menjadi pangkat tinggi atau apalah, karena ini sudah melibatkan nyawa orang, nyawa adik saya. Jadi tidak bisa dimaafkan. Dan tentunya transparan ya, menginginkannya dari pihak keluarga. Baik, terima kasih Kakak Novi, sampaikan salam kami juga untuk pihak keluarga, Papa dan juga Mama. Selamat malam. Saya ada satu pesan. Ya, boleh Kakak. Saya punya pesan, saya minta tolong untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran, dan Bapak Panglima, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, tolong usut kasus adik saya secara transparan, secara terbuka, jangan sampai ada yang ditutupi, mau dia pangkatnya tinggi atau apapun, nyawa, tidak ada yang bisa menggantikan nyawa adik saya, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali adik saya. Itu saja Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam Kakak Novi. Selamat malam Mbak. Setelah ini kami hadirkan informasi dari KPK yang sudah menetapkan 2 tersangka korupsi program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan OJK. Lalu apakah kasus ini hanya berhenti sampai di sini dengan penetapan 2 tersangka? Kami bahas usai jeda. Dua anggota DPR dari Komisi 11 ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait program sosial Bank Indonesia dan penyuluh jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK tahun 2020-2023. Keduanya adalah Satori, politisi Partai Nasdem, dan Heri Gunawan, politisi Gerindra. Menurut KPK, selain kepada BI dan OJK, kedua tersangka diduga juga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh
Rumah Aspirasi HG, dan 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi ST. Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Satori diduga menerima total 12,5 miliar rupiah, sedang Heri Gunawan menerima 15 miliar lebih. KPK bilang dana yang diterima kedua tersangka disinyalir dipakai untuk kepentingan pribadi. Namun menurut Satori, tidak hanya dirinya dan Heri Gunawan yang mendapat dana CSR dari BI. Saat diperiksa 27 Desember 2024, ia mengaku seluruh anggota DPR Komisi 11 mendapat dana dari Bank Indonesia melalui dana CSR untuk digunakan di berbagai kegiatan daerah pemilihan masing-masing. Memang kalau program itu semua anggota Komisi 11 gitu. Program ya. Programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil gitu ya. Anggota Komisi 11 programnya itu dapat. Artinya bukan kita aja. Soal anggota DPR menerima dana bantuan sosial, dibantah anggota Komisi 11 Melkias Markus Mekeng. Mekeng menegaskan, dana bantuan CSR Bank Indonesia langsung diserahkan kepada pihak yang membutuhkan tanpa melalui anggota Komisi 11 DPR RI. Jadi anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota, itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah megang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang ini ada masjid di daerah sini minta tolong dibantu. KPK menegaskan akan mencari tahu siapa-siapa saja legislator yang menerima bantuan sosial, termasuk juga dengan peruntukannya apakah sesuai atau tidak. Apakah penyelidikan KPK akan menyeret lebih banyak tersangka? Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkapnya kita bahas bersama peneliti Pusat Studi Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman. Kami juga sebenarnya sudah menghubungi beberapa anggota Komisi 11 DPR untuk bahas kasus korupsi dana CSR BI dan juga OJK, namun hingga sekarang belum ada yang bersedia. Selamat malam Mas Zainur. Selamat malam Mbak Audrey. Ya, Mas Zainur, tersangka Satori ini mengaku banyak anggota Komisi 11 yang dapat CSR. Nah, artinya jumlah tersangka ini bisa berpotensi bertambah, tidak hanya 2 saja. Harus ya, karena kan sesuai dengan pengakuan salah satu tersangka ini, semua anggota Komisi 11 dapat. Cara untuk menelusurinya mudah Mbak Audrey. Periksa daftar penerima yang ada di dalam Bank Indonesia maupun di OJK. Apakah dari daftar penerima tersebut memiliki hubungan dengan anggota DPR Komisi 11. Saya pikir itu bukan satu pekerjaan yang susah. Yang kedua adalah follow the money. Uangnya untuk apa saja dari hibah tersebut. Itu bisa minta bantuan kepada PPATK. Jadi kan ini sebenarnya 2 permasalahan Mbak Audrey. Yang pertama adalah apakah boleh anggota DPR dalam tanda kutip ya meminta atau bahkan bisa jadi memalak kepada OJK, kepada BI agar menyalurkan ya hibahnya kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengannya. Bagi saya tidak boleh, itu namanya konflik kepentingan. Yang kedua adalah kalau sudah disalurkan ke yayasan Mbak Audrey, juga masih dikorupsi itu, bukan untuk sosial tapi untuk beli tanah, bangun rumah dan seterusnya. Itu Mbak Audrey. Oke, Mas Zainur, tapi juga katanya ini kan mereka merekomendasikan yayasan akan terima. Memang berarti artinya ada kesengajaan dan rasanya apakah mungkin hanya bermain sendirian? Tidak, ini di dalam rapat panja diputuskan gitu ya bahwa akan ada pemberian bantuan dari BI dan OJK kepada semua anggota Komisi 11. Begitu informasi dari salah satu tersangka, begitu kan? Artinya kalau semua, ya semua harus diperiksa oleh KPK. Kalau mereka menerima, ya harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Jadi menurut saya tidak boleh ya anggota DPR itu meminta kepada BI, kepada OJK, kepada mitra-mitranya ya bantuan-bantuan untuk yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Itu sekali lagi jelas-jelas konflik kepentingan. Sedangkan yang diurus oleh KPK ini Mbak Audrey itu kan mempersoalkan penggunaannya ya. Sudah dikasih bantuan ternyata bukan untuk yayasan tetapi untuk kepentingan pribadi ya Mas ya. Oke, Mas, ini kan sebenarnya kasusnya sudah bergulir lama ya kalau tidak salah sejak tahun 2023. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang dan itu pun ditetapkannya tersangkanya 2? Ya, ini berhubungan dengan semua partai politik Mbak Audrey. Pasti tekanannya juga tidak ringan gitu ya.
harusnya KPK bergerak cepat dan menawari kepada yang sudah speak up itu sebagai justice kolaborator, ya, sebagai pelaku yang bekerja sama. Agar apa? Agar bisa mengungkap semua ya pelaku yang turut menikmati. S dan H ini harus ditawari sebagai JC gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa semua terima. Lah kalau semua terima tidak adil juga kayak kalau hanya 2 yang diproses secara hukum. Juga kalau hanya 2 yang kembali kepada negara, aset recovery-nya juga terbatas. Ini kan 2 ini diperkirakan hanya sekitar 28 miliar. Padahal masih ada yang lain yang diduga jauh lebih besar gitu ya. Sehingga KPK perlu cepat ini, lebih cepat dan juga meminta bantuan kepada PPATK kemana saja larinya dana bantuan dari OJK. Kalau the money itu ya. Oke, Mas Zainur, tapi kemudian juga pertanyaannya apakah perlu dari pihak BI maupun OJK ini juga diperiksa untuk didalami? Jelas, jadi kan ketika di dalam rapat panja di Komisi 11 itu ada kesepakatan antara BI, OJK dan juga anggota Komisi 11 itu. Pertanyaannya, mengapa BI dan OJK menyepakati untuk pemberian dana program sosial itu kan sudah ada ketentuannya, ada aturannya, siapa yang berhak menerima, bagaimana prosedurnya, bagaimana penyalurannya, bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Mengapa di dalam rapat tersebut BI dan OJK menyepakati? Nah, yang menyepakati itu juga harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, apalagi kalau ada persekongkolan misalnya. Jadi tidak bisa lepas tangan mengatakan, oh itu kan kami hanya menyalurkan, bagaimana soal pelaksanaan tergantung kepada yayasan-yayasan yang menerima, tidak bisa seperti itu. Yang menyalurkan itu juga harus memastikan bahwa yayasan-yayasan yang menerima itu tidak terafiliasi dengan orang-orang yang punya konflik kepentingan. Komisi 11 ini jelas punya konflik kepentingan, Mbak Audrey. Kenapa? Karena bidang mereka gitu ya. Kan lucu jadinya kalau pengawas juga nginjak kaki orang untuk ngasih bantuan, kan gitu. Oke, nah kita sebelum saya bertanya kembali ke Mas Zainur, kita dengarkan dulu ya. Ini saat ditanya tentang kemungkinan adanya anggota Komisi 11 lain yang terlibat dalam korupsi CSR BI dan juga OJK, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan akan mengecek laporan dari PPATK dan masyarakat. Itu juga mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah benar Komisi 11 ini yang lainnya ya, karena ini kan kami dapatnya dari LH PPATK, kemudian juga dari laporan masyarakat. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh saudara ST ini yang lain juga menerima gitu. Nah itu yang didalami, kemudian juga setelah kita mendapatkan informasi bahwa memang benar, nah kita akan melakukan pengecekan. Akan dilakukan pengecekan, katanya Mas Zainur. Pertanyaan saya balik lagi, 2023 sudah mulai diselidiki, tapi kemudian sekarang baru ditetapkan tersangkanya. Jadi apa ini, ada kehendak mau tidak mau atau gimana? Ya ini KPK sudah menetapkan 2 tersangka ya. Tanggung Mbak, kalau tidak sekalian semua yang terlibat diungkap. Kenapa? Karena kan risiko politiknya sudah sama-sama besar gitu ya. Sekali lagi KPK itu menetapkan tersangka 2 orang itu dengan pasal 12B huruf besar. Artinya penerimaan gratifikasi Mbak. Berarti yang dipersoalkan oleh KPK adalah ketika BI dan OJK itu menyalurkan kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan anggota Komisi 11. Nah, itu harusnya semua dong. Semua yang menerima dipersoalkan. Kalau yang dipersoalkan adalah penggunaannya untuk kepentingan pribadi, harusnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, Mbak, bukan pasal 12 huruf B besar itu. Jadi sekarang menurut saya KPK ini pasti dapat dukungan publik kok. Sudahlah. Tinggal berani atau enggaknya berarti ya Mas Zainur ya? Hukum. Betul. Ini sudah kadung basah juga. Artinya KPK kan tidak boleh setengah hati, harus berani gitu ya. Ini yang memang berhadapan dengan partai politik, sudah pasti obstacle-nya juga akan besar. Sekalian dong yang tuntas biar ada persamaan di hadapan hukum. Nanti Satori itu yang sudah speak up itu biar juga bisa membantu gitu ya. Apalagi kalau ditawari status JC. Juga Satori dari Gunawan akan kasihan juga kalau hanya mereka berdua, padahal semuanya menerima kan gitu. Oke, sudah kita tangkap informasinya. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat malam. Selamat malam. Setelah ini, saudara, kami punya informasi lainnya dari Israel yang semakin memantapkan langkah untuk menguasai seluruh wilayah Gaza di Palestina.
Israel semakin memantapkan langkah menguasai seluruh wilayah Gaza di Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan militernya untuk membebaskan warga Israel yang disandera di Gaza sebelum akhirnya menyerang Hamas. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג את מטרות המלחמה שהצבנו את כולן. את הכרעת האויב, שחרור חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang keras keputusan Israel tersebut. The decision marks a dangerous escalation and risks deepening the already catastrophic consequences for millions of Palestinians. It could further endanger more lives, including the lives of the remaining hostages. Sejak Israel menggempur wilayah Palestina Oktober 2023, lebih dari 62.000 orang meninggal dan lebih dari 153.000 orang lainnya terluka. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan rumah sakit khusus infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau untuk korban luka Gaza. Tapi idenya nanti mereka akan dipulangkan kembali ke Palestina atau gimana? Enggak, kita nggak ngebahas itu. Itu kan semua seperti yang disampaikan oleh Pak Menlu sudah dikatakan bahwa ini semua akan tentu kita siap jika diminta, kita siap apabila itu disepakati oleh Palestina, kita siap apabila itu merupakan permintaan dari seluruh negara di kawasan. Jadi kalau posisi kita tinggal lihat statement kita yang pada saat di New York 2 minggu lalu, bahwa itu secara jelas kita tidak mendukung upaya apapun yang bertujuan untuk mengeluarkan rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap siap mengobati 2.000 warga Gaza. Tapi sejumlah pihak menilai pemerintah perlu mempertimbangkan rencana ini dengan matang dan hati-hati. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas rencana Israel menguasai seluruh wilayah Gaza bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Sukamta. Selamat malam, Pak Sukamta. Selamat malam. Dan juga ada Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya, saya mau ke Prof dulu. Prof, ini kan Israel melalui pemimpinnya Benjamin Netanyahu ini menyatakan mendeklar akan mencaplok Gaza nih, begitu. Indonesia sebenarnya bisa intervensi apa sejauh ini? Ya, kalau misalnya intervensi tentu tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan apapun karena kekuatan yang menguasai Gaza sekarang ini adalah Israel dengan tentara-tentaranya, dan itu didukung oleh Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya sekarang Gaza dibuat sedemikian rupa supaya dikosongkan, misalnya rakyatnya dibuat kelaparan, rakyat di Gaza, Palestina, lalu kemudian ketika mereka mau mengambil makanan ditembakin semua, lalu kemudian kita juga udah tahu 60.000 orang sudah ditembak mati dan lain sebagainya, tanpa melihat laki perempuan, alasan mereka bahwa di antara mereka pasti ada pejuang Hamas, begitu ya. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Jangankan Indonesia yang kita bisa lakukan, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa lakukan. Sekarang ini ada gerakan dari negara-negara Eropa, Inggris, kemudian juga Perancis yang akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Tapi yakin sama saya, ini pun tidak akan bisa menghentikan Israel untuk tidak menguasai Gaza. Nah, di posisi ini, saat ini kan juga di sisi lainnya Indonesia sudah juga menyatakan nih siap akan menampung warga Gaza yang sampai 2.000 jumlahnya. Ya. Nah, ini bagaimana juga dilihatnya sebenarnya? Ya, saya pegang ya pernyataan dari Pak Wamenlu tadi bahwa ini semua harus persetujuan dari Palestina. Satu, dan kemudian persetujuan dari mereka-mereka rakyat Palestina yang ada di Gaza. Karena begini, yang saya monitor dari percakapan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Netanyahu pada waktu pertemuan mereka beberapa waktu yang lalu di Gedung Putih, Netanyahu mengatakan bahwa kami sedang bekerja dengan Anda Amerika Serikat ke negara-negara yang mau menerima orang-orang dari Palestina. Nah, ini kalau terjadi bahaya sekali. Bahaya. Karena apa? Karena terus terang saya harus mengatakan bahwa bagi rakyat Palestina yang penting adalah tanah air mereka. Mereka mati pun adakan di sana. Kita ini menjelang 17 Agustus. Ya, kita dulu berjuang mati pun kalau bisa di negara kita.
sakit pun di negara kita. Nah, oke, kalau gitu saya mau minta pandangannya ke Pak Sukamta. Sebenarnya Pak Sukamta sendiri juga melihat bagaimana di satu sisi, oke, baik, niat kita adalah bersiap begitu ya untuk kemudian juga menerima warga Gaza yang kemudian terluka untuk kita obati. Nah, tapi satu sisi juga ada klaim juga dari Netanyahu bahwa mengumpulkan pejabat Israel akan mengambil alih Gaza. Gimana caranya melihat dua sisi yang berbeda ini, Pak Sukamta? Ya, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Netanyahu itu menunjukkan niat aslinya sejak awal bahwa mereka ini tidak ingin memberangus Hamas, bukan mau menumpas pejuang, tapi memang tujuan utamanya Israel itu adalah menduduki Gaza dan ingin menghapuskan penduduknya. Kalau bisa diusir, kalau nggak bisa diusir, dibunuh. Nah, ini apa yang sedang terjadi, pemboman tiap hari, tiap saat, nggak peduli itu tempat-tempat sipil, tempat pengungsian, sekolah, rumah sakit, semua dibunuh. Kemudian diboikot, dilaparkan ketika mereka dipaksa dengan segala. Orang Palestina ini orang yang paling sabar di seluruh dunia. Nah, dengan kelaparan sehari, 2 hari, 3 hari, mereka tidak ada keluhan sama sekali, tidak mengeluh sama sekali. Tapi ketika 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, tidak ada air bersih, bahkan sumur-sumur pun ditutup. Kalau ada sumur instalasi dibom oleh Israel. Nah, mereka akhirnya ya harus ngantri makanan. Ketika mereka ngantri makanan, datang 12 kilo, 15, 20 kilometer, datang ke tempat antrian artinya dibunuh. Oke, Pak Sukamta, artinya di tempat antrian makanan itu hampir ratusan tiap hari. Ini menduduki Gaza, menguasai Gaza dengan segala alasannya. Mungkin karena alamnya, karena di situ ditemukan sumber daya alam yang sangat luar biasa, atau alasan strategis lainnya. Nah, alasan menumpas pejuang itu alasan saja. Oke, jadi inilah kekejaman Israel, wajah yang asli. Oke, jadi sebenarnya kalau Pak Sukamta melihat sendiri sikap Indonesia yang ingin mengobati begitu ya, membawa warga Gaza untuk ke Pulau Galang ini sudah tepat atau tidak? Sebetulnya isu soal pengobatan di Galang itu kan isu yang sudah lama. Sebelum ada rencana Netanyahu itu sudah ada rencana pemerintah untuk menyediakan Pulau Galang untuk pengobatan. Jadi sekarang justru ini nggak ada hubungannya sebetulnya. Nggak ada karena Netanyahu mencaplok Gaza terus kita menyediakan Pulau Galang untuk pengobatan, nggak ada juga begitu. Jadi ini dua rencana yang sebetulnya tidak harus dikaitkan. Nah, sehingga ketika ada statement Netanyahu begini, walaupun kita sebagai negara tidak bisa mengirim tentara, tidak mungkin intervensi militer, saya kira ini menjadi dorongan bagi kita semua, pemerintah Indonesia, parlemen, bangsa Indonesia yang memang secara konstitusi ditugaskan untuk menghapuskan penjajahan di seluruh dunia dan membela pejuang kemerdekaan ini, untuk do something, untuk membuat terobosan yang baru, yang seperti apa saya kira kita perlu mengkonsolidasikan. Jadi tadi poinnya menurut Pak Sukamta adalah dua hal yang berbeda ya Pak Sukamta. Sebentar, nanti saya ke Bapak lagi, saya mau tanya kembali ke Prof. Prof, apakah benar ini? Maksudnya tadi dibilang memang ada dua begitu ya perbedaan begitu. Tapi bagaimana sebenarnya orang, apakah sama persepsinya? Bisa mengambil? Ini yang bahaya ya. Saya mohon maaf Pak Kamta, saya harus berbeda pendapat mengenai masalah ini. Karena apa? Kalau saya monitor di media-media di Israel, ya, misalnya Jerusalem Post dan lain sebagainya, itu ada kok cerita bahwa orang-orang Gaza ini akan dikeluarkan dari Gaza, dan itu salah satunya adalah Indonesia. Oh, itu disebutkan? Disebutkan Indonesia. Gimana ceritanya sekarang kalau misalnya ini dua hal yang berbeda? Saya mau tanya, dan ingat ya Bapak Ibu sekalian ya di sini, bahwa dalam hukum humaniter
internasional bahwa dalam kondisi perang itu tidak boleh orang setempat dikeluarkan tanpa persetujuannya. Tapi kalau tadi Pak Wamenlu, Pak Tata bilang bahwa kami tidak ada niat untuk kemudian membawa warga untuk mengosongkan begitu. Ya. Sekarang gini, makanya saya katakan yang saya pegang adalah kata-kata dari Pak Wamenlu yang mengatakan bahwa kita akan bicara dengan otoritas Palestina. Pertanyaan berikutnya adalah otoritas Palestina itu yang mana? Kalau misalnya yang sekarang ada, itu yang mereka dari tepi barat lebih banyak. Ya, Presiden Abbas dan lain sebagainya, bukan yang dari Gaza. Nah, kalau misalnya mereka oke-oke saja, lalu kemudian paksa itu bukan berarti harus dengan senjata loh ya. Dengan pemanis bahwa kami obati dan lain sebagainya sehingga mereka keluar, itu kayak apa? Dan ingat, Bapak Presiden pernah pergi ke Turki, ke beberapa negara Arab pada waktu itu, dan waktu itu menawarkan ide ini. Dan di Turki ditolak. Rakyat Palestina harus tinggal di Palestina. Karena permasalahan di Palestina itu permasalahan tanah. Dan bukan masalah misalnya saja kekejaman yang mereka hadapi. Kekejaman mereka akan hadapi. Yang penting adalah bagi mereka, tanah mereka tidak boleh diambil oleh Israel. Dan kalaupun diobati lebih baik di dalam. Lebih baik di dalam. Dan jangan sampai ya, di Indonesia kita juga punya persepsi yang jelek. Nanti rakyat melihat pemerintah kita, bahwa pemerintah kita sesuai dengan kehendak dari Israel. Itu udah nggak benar itu seperti itu. Nah, kalau kayak gini menanggapinya gimana Pak Sukamta? Bagaimana juga caranya meyakinkan? Kalau niatnya baik, mungkin timingnya. Gini, saya kira Prof. Hikmah agak kurang salah memahami maksud saya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memang mengkomunikasikan, menyediakan pengobatan warga di Pulau Galang. Itu timingnya kemarin. Terus tiba-tiba sekarang ada timing baru. Perdana Menteri Israel mengatakan mau mencaplok Gaza. Jadi maksud saya diskusi kita jangan disambungkan di situ. Kita fokus saja bagaimana mencegah supaya Israel, pencaplokan Gaza oleh Israel ini bisa dicegah oleh kekuatan dunia gitu loh. Pak Kapta ya, mohon maaf saya potong di sini ya. Membuat opini nanti terpecah belah. Enggak, jadi saya potong di sini. Nanti kita diskusi kalau misalnya saya melihat Netanyahu sudah bicara sejak lama terkait dengan bagaimana supaya Gaza itu kosong dari rakyat Palestina. Kenapa? Dia manfaatkan 7 Oktober 2023 untuk menghapuskan yang namanya rakyat Palestina di Gaza. Saya tahu persis fakta itu. Jadi maksud saya adalah kita fokus saja mencegah itu. Nanti kalau kita diskusinya soal Galang, fakta yang sesungguhnya yang tujuan Netanyahu itu nggak dibahas. Nanti kita ribut sendiri di dalam gitu loh. Jadi saya tahu persis maksudnya. Dan saya tahu tujuannya Netanyahu memang itu. Tapi kalau diskusi kita adalah soal opini tentang Galang setuju nggak setuju, kita nanti akan terbelah di sini dan Netanyahu akan tercapai cita-citanya gitu loh. Saya sih nggak pernah bicara soal Galang ya sampai saat ini. Maka saya tadi katakan Pak Wamenlu, saya pegang kata-katanya. Kita soal Galang dulu. Nggak usah kita diskusikan dulu, toh persyaratan yang dikatakan oleh Wamenlu itu juga dikatakan Presiden, itu hampir mustahil kok dilakukan. Tapi kemudian pertanyaannya kenapa dihembuskan bahwa ada wacana untuk membawa warga Gaza untuk berobat ke sini? Usai jeda ya Bapak-Bapak ya, tahan dulu, tetap bersama kami. Nah, itu yang... Tahan dulu Pak Sukamta, sebentar nanti kita akan jeda, kita kembali lagi. Lanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Jadi Pak Sukamta, menurut Anda sendiri pemerintah sebenarnya perlu sangat hati-hati sekali nggak untuk mengambil keputusan akan merawat warga Gaza di Indonesia? Oh ya, itu ada diskusinya sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Wamenlu tadi, itu hampir mustahil kok dilakukan. Misalnya persetujuan Palestina, seluruh pihak yang Palestina, itu siapa sih yang dimaksud? Itu kan maksudnya persetujuan antara pemerintah otorita Palestina, para pejuang di Gaza, ada Hamas, ada Jihad Islam. Tapi sudah kandung kemana-mana informasinya, Pak. Pengungsi sendiri, ya. Sudah kandung kemana-mana informasinya ini bahwa akan dibawa warga Gaza.
Loh, itu kan prasyaratnya itu harus satu paket toh yang disampaikan itu. Bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi, harus juga disetujui oleh negara sekitar. Itu kan hampir mustahil itu. Itu kan statement yang di dalamnya itu satu paket. Nah, bahwa kemudian ya pemerintah karena kemarin membuat statement sekarang menyiapkan tempat, kan begitu. Tetapi prasyarat-prasyaratnya tetap harus dipenuhi kan. Oke. Jadi itu sesuatu yang menurut saya ya sesuatu yang hampir mustahil lah. Oke, sesuatu yang yang kemudian mesti dikaji lagi, tapi ini kemudian sudah berembus, bagaimana nih harusnya kita bersikap kalau gitu, Prof? Ya, yang pasti harusnya kita fokus saja kepada pencegahan yang dilakukan oleh Netanyahu itu. Oke, bagaimana ini, Prof? Ya, jadi kalau saya lihat di media-media di Israel, mereka mengatakan bahwa ada deal-deal tersebut. Dan deal-deal ini sebenarnya nanti lewat Amerika Serikat, jadi bukan lewat Israel langsung ke Indonesia. Tapi yang secara non-formalnya, ada yang dari Mossad dan lain sebagainya, itu sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Nah, ini kan sudah terbangun image di Israel terkait dengan masalah ini. Lalu kemudian ada persiapan di Indonesia dan lain sebagainya. Maksudnya masalah bahwa akan ada bantuan untuk membawa warga begitu? Membantu warga Palestina ke Indonesia dan mereka minta agar Israel minta agar Amerika Serikat nantinya akan memfasilitasi hal ini ke Indonesia begitu kan? Ini kan bahaya nih kalau misalnya seperti itu ya. Ini kan saya dapat informasi ya tinggal klik-klik aja, transparan kok ada di media dan lain sebagainya. Nah nanti kan kita udah tahu, oh iya ya seperti ini. Nah ini yang saya katakan, ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti persepsi dari negara-negara Islam, ya termasuk juga kayak Turki, mereka mengatakan ini Indonesia seperti apa sih? Katanya mau berpihak kepada rakyat Palestina. Kok tapi mengambil kebijakan yang seperti ini, begitu. Jadi wacana ini harusnya di-stop? Kalau menurut saya harusnya di-stop. Kemarin itu kan Bapak Presiden setelah pulang dari lawatannya sudah mengatakan bahwa kita lihat seperti apa begitu kan, terus nggak ada apa-apa. Kok tiba-tiba sekarang muncul bahwa ada di Pulau Galang dan lain sebagainya. Ini gimana nih? Kecuali kalau misalnya ya yang dianggap sebagai orang-orang Palestina itu yang berada di luar Gaza, ya kan? Kalau misalnya berada di luar Gaza, oke lah, misalnya dia ada di Yordania atau yang ada di Mesir, dia ada yang sakit dan silakan kalau yang sebelah sana. Tapi kalau misalnya yang ada di Gaza itu sudah dianggap sebagai tujuan dari Israel dan tanpa kita paham, jadi kayaknya Indonesia ini naif. Ini nanti orang di luar negeri bilang nih orang Indonesia ini naif sama bodoh sama aja. Oke, jadi harusnya bagaimana kita harus bersikap, Pak Sukamta, supaya tadi itu harus bagaimana dengan polemik yang ada dengan Israel yang mau mengosongkan, satu sisi juga kita Indonesia juga siap untuk menampung warga Gaza. Ya kalau media tidak terus menyiarkan tentang galang terus, sebetulnya nggak akan terbentuk opini ini sebetulnya. Fokus saja pada menentang kebijakan pencaplokan Gaza oleh Israel, oleh Netanyahu. Karena kita ribut di sini begini, nanti Netanyahu tahu-tahu sudah deklarasi itu pencaplokan gitu. Jadi harusnya ini wacananya di stop sendiri? Maksudnya dalam arti ada siapa yang harus men-stop? Artinya dalam hal ini adalah pemerintah yang harus menjelaskan? Kan Wamen tadi sudah menjelaskan. Saya kira apa yang disampaikan Wamen itu kita jadikan pegangan lah. Kalau gitu singkat aja Prof, apakah dengan pernyataannya Pak Arman Hatta Nasir ini sudah cukup untuk clear-kan? Ya, jadi saya setuju kalau yang terakhir ini bahwa sama Pak Sukamta ini harus diklarifikasi dan DPR mempunyai peran untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, bisa menanyakan ini seperti apa, maunya kemana. Kalau kami ini kan warga negara biasa, kalaupun pengamat apalah gitu kan. Tetapi kalau DPR punya kewenangan untuk menanya kepada pemerintah, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda maksud, ini ada deal-deal seperti ini. Di Israel sudah ada berita-berita seperti ini. Anda tahu nggak nanti konsekuensinya terhadap negara ini? Nanti seperti Pak Kamta bilang, kita diadu domba di dalam negeri. Kan nggak benar kalau kayak gini. Berarti artinya juga dari DPR harus memanggil juga dari pemerintah untuk memberikan penjelasan juga. Betul ya, sekali. Tidak gaduh begitu ya. Betul. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Sukamta, selamat malam semuanya. Oke, selamat malam.
Dan saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam sampai di sini. Di penghujung Sapa Indonesia Malam hari ini kami mengingatkan Anda agar jangan lupa untuk terus mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra pamit, selamat malam, sampai jumpa lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia